semuanya, di sini saya akan membahas materi tentang mata kuliah etika akademik dan bisnis, yaitu ada 7 materi yang akan saya jelaskan berikut ini. Yaitu yang pertama mengenai hak dan kewajiban mahasiswa. Dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi, tentunya terdapat hak dan kewajiban mahasiswa. Saya sendiri seorang mahasiswa, penting bagi kita mengetahui hak dan kewajiban bagi mahasiswa. Hal ini sangat penting karena sebagai seorang mahasiswa harus mengerti peranannya di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat itu seperti apa. Jadi, secara umum mahasiswa sendiri adalah sebutan bagi seseorang yang sedang menempuh pendidikan di universitas, akademi, atau sekolah tinggi. Seorang mahasiswa dinilai mempunyai intelektual yang tinggi, perencanaan yang baik, dan kecerdasan berpikir. Maka dari itu, biasanya mahasiswa memiliki cara berpikir dan bertindak yang tepat dan tepat. Oh ya, hak sendiri merupakan semua yang diperoleh atau didapatkan yang bisa berbentuk kekuasaan atau kewenangan melaksanakan sesuatu. Sementara kewajiban itu apa sih? Diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Lalu, apa saja sih hak dan kewajiban mahasiswa itu? Yang pertama, hak untuk memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam melancarkan proses belajar. Jadi, seorang mahasiswa itu mempunyai hak untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus. Kampus itu kan sudah menyediakan sebuah fasilitas yang tentunya kita itu mempunyai hak untuk memanfaatkan. Tetapi, kita harus memanfaatkan fasilitas itu dengan sebaik-baiknya, bukan merusak, bukan menggunakan fasilitas itu untuk hal yang tidak berkepentingan atau lain sebagainya. Hak selanjutnya yaitu hak untuk ikut dalam kegiatan organisasi mahasiswa. Jadi di lingkungan kampus itu banyak sekali organisasi-organisasi yang ada di kampus. Jadi kita sebagai mahasiswa itu mempunyai hak untuk ikut dalam organisasi tersebut. Jadi organisasi itu ada dari organisasi internal, eksternal, dan ada organisasi dalam bidang secara umum. Jadi misal kita itu mempunyai passion, kita ingin menjadi kayak DPR gitu kan, kita harus ikut di BEM, kita bisa mengikuti organisasi BEM. Terus selanjutnya kita mempunyai passion di bidang bahasa Inggris, kita bisa mengikuti organisasi yaitu yang ada di Unisnu, itu ada organisasi Orsha atau organisasi bahasa, di mana di dalam organisasi tersebut kita itu dilatih untuk kita berbicara bahasa Inggris, kita fun learning bahasa Inggris, kita sama-sama belajar bermain bahasa Inggris gitu. Jadi kita itu mempunyai hak, dan hak itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagaimana kita mengikuti organisasi tersebut. Dan juga masih banyak sekali organisasi yang ada di kampus. Jadi kalau bisa kita itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan teman yang ikut organisasi, karena organisasi yang ada di kampus kan tentu banyak sekali, dan itu bisa kita manfaatkan itu sesuai apa yang kita inginkan atau apa yang kita butuhkan yang bermanfaat bagi diri kita. Dan organisasi itu juga bisa melatih kita. Semisal ada orang yang dulunya introvert, pendiam, dia gak berani ngomong di depan umum. Dengan dia mengikuti organisasi, sekarang dia menjadi lebih percaya diri, lebih pede berbicara di depan umum. Terus sekarang dia bisa menjadi host, mungkin dia public speaking-nya menjadi bagus, itu kan, itu sangat bermanfaat. Dan itu adalah hak kita, hak sebagai mahasiswa untuk ikut dalam organisasi tersebut. Hak lainnya mahasiswa yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku. Jadi mahasiswa itu mempunyai hak, dia memperoleh, dia mengikuti persyaratan, peraturan yang berlaku di kampus. Yaitu hak yang selanjutnya yaitu mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum. Jadi mahasiswa itu harus tahu ya, dia itu mempunyai hak mengemukakan pendapat, tetapi jangan sampai cara dia menyampaikan pendapat tersebut itu malah
tidak disampaikan dengan baik dan tidak dapat diterima, sehingga menyebabkan masalah karena dapat dia. Yang selanjutnya yaitu hak memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan. Jadi mahasiswa itu juga mempunyai hak untuk dilayani dengan baik. Contoh, kita di administrasi kita sedang melakukan pembayaran. Kita sebagai mahasiswa kan tentu membayar uang UKT. Jadi kita itu harus mendapat pelayanan yang baik juga gitu. Jadi orang siapapun yang melayani dalam hal administrasi, akademik maupun kemahasiswaan itu harus melayani dengan baik. Kita mendapatkan hak itu, kita sebagai mahasiswa. Jadi itu saja mungkin hak yang dapat saya sebutkan. Selanjutnya yaitu selain hak, apa sih kewajiban seorang mahasiswa itu? Jadi mahasiswa itu sebenarnya mempunyai hak sangat banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi itu yang bisa saya sebutkan dan jelaskan. Jadi sebagai mahasiswa sudah seharusnya mengetahui apa hak dan kewajiban dirinya agar tidak tersesat. Setiap kampus seharusnya memiliki peraturan sendiri tentang hak dan kewajiban mahasiswanya. Akan tetapi, hak dan kewajiban tersebut biasanya akan berdasar pada undang-undang tertentu. Jadi, hak dan kewajiban mahasiswa ini bukan hanya diciptakan begitu saja gitu ya. Jadi, hak dan kewajiban mahasiswa itu juga ada dalam peraturan perundang-undangan, yang dimana sudah diatur sedemikian rupa. Tetapi di setiap universitas tentu itu memiliki hak dan kewajiban masing-masing dan tidak akan sama itu kan. Jadi semua kampus itu memiliki hak dan kewajiban untuk mahasiswanya. Yang selanjutnya akan saya jelaskan yaitu kewajiban mahasiswa. Jadi seorang mahasiswa tentu mempunyai kewajiban. Apa saja sih kewajiban mahasiswa itu? Yaitu diantaranya mahasiswa itu mempunyai kewajiban untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku di perguruan tinggi. Jadi kita sebagai mahasiswa yang sedang berkuliah di suatu universitas perguruan tinggi, kita tentu wajib untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku, wajib mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di universitas tersebut. Jadi selain itu juga kita wajib untuk menjaga nama baik perguruan tinggi kita, maupun di dalam kampus atau sedang di luar kampus. Kalau kita masih mempunyai status sebagai mahasiswa, kita dimanapun tempatnya kita harus menjaga nama baik universitas kita. Jadi jangan sampai kita di dalam kampus itu tidak berbuat yang aneh-aneh, tetapi saat di luar kampus kita menjelekkan nama-nama universitas kita. Jadi tidak boleh seperti itu. Kita harus wajib untuk menjaga nama baik universitas. Yaitu kewajiban mahasiswa yang selanjutnya. Mahasiswa itu wajib untuk ikut serta dalam memelihara fasilitas, ketertiban, dan keamanan perguruan tinggi. Jadi kita sebagai mahasiswa disediakan fasilitas, dan selain kita juga memanfaatkan fasilitas tersebut, kita juga wajib untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang sudah disediakan di dalam kampus tersebut. Jadi kita bukan hanya memanfaatkan, bukan hanya menggunakan fasilitas itu, tetapi kita juga diwajibkan untuk menjaga dan menjaga ketertiban juga ya di lingkungan kampus. Selain itu, kita juga mempunyai kewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Nah, ini adalah yang paling penting dari kewajiban mahasiswa. Jadi di universitas itu tidak semua mahasiswa itu melakukan bayaran gitu ya, atau melakukan biaya pendidikan. Jadi di dalam kampus itu ada mahasiswa yang dia ikut program pelajar yang mana dibebaskan dari
kewajiban membayar. Jadi sebagai kita seorang mahasiswa yang tidak ikut dalam program tersebut, kita wajib untuk membayar dan menanggung biaya pendidikan kita sendiri. Hubungan etika dengan mahasiswa sangat erat kaitannya, karena dengan etika mampu mengontrol mahasiswa-mahasiswi sehingga tidak melakukan hal-hal yang mampu merugikan banyak pihak. Contohnya, etika mampu menjadi kontrol ketika mahasiswa berhadapan dengan dosen menjadi lebih sopan. Contoh lainnya, ketika mahasiswa berdemonstrasi, mahasiswa itu menjadi tidak anarkis. Dengan mahasiswa tahu apa sih perilaku etis itu, dia akan bisa menempatkan dirinya sebagaimana mestinya. Materi selanjutnya yaitu perilaku etis dan tidak etis. Mahasiswa sangat berperan penting terhadap bangsa dan negara ke depannya. Maka dari itu sudah sepatutnya seorang mahasiswa memiliki etika yang baik, serta secara moral akan dituntut tanggung jawab akademisnya dalam menghasilkan buah karya yang berguna bagi kehidupan lingkungan. Dengan etika yang dimiliki mahasiswa dapat membuat mereka berperilaku sopan dan santun terhadap siapapun dan apapun itu. Lalu, bagaimana sih perilaku etis dan tidak etis yang dilakukan mahasiswa? Kita contohkan perilaku etis terlebih dahulu ya. Perilaku etis yang sudah seharusnya diterapkan mahasiswa dalam lingkungan kampus yaitu seperti berpakaian rapi dan sopan. Sebagai seorang mahasiswa, berpakaian rapi dan sopan sudah seharusnya dilakukan sejak awal, karena selain untuk menaati peraturan kampus, dengan berperilaku seperti itu juga akan membuat diri kita lebih terlihat percaya diri. Selanjutnya, perilaku etis selanjutnya yaitu melakukan peraturan yang berlaku. Jadi, perilaku etis yang harus diterapkan mahasiswa adalah mentaati peraturan yang berlaku di kampus. Karena dimanapun tempatnya kita harus mengikuti peraturan yang berlaku. Jika tidak, maka mahasiswa akan menerima sanksi atas akibat yang telah ia perbuat. Jadi banyak sekali perilaku etis, yaitu ya selanjutnya ada bertutur kata baik. Artinya perkataan yang diucapkan merupakan cerminan dari diri kita sendiri. Maka dari itu, sebagai kaum terpelajar, mahasiswa harus bisa bertutur kata yang mencerminkan intelektualitasnya. Paling tidak, apa yang dikatakan bukanlah suatu yang tidak bisa dibuktikan. Apa yang dikatakan harus berdasarkan suatu pemikiran yang mendalam. Tentu saja dirinya harus melihat situasi untuk menyesuaikan dengan perkataan yang diucapkan. Jadi, mahasiswa itu perlu menjalankan dan perlu mengetahui apa saja sih perilaku etis dan tidak etis yang sepatutnya harus ia lakukan. Seperti yang tadi sudah saya contohkan. Contoh perilaku etis itu kan kayak bertutur kata yang baik, berpakaian yang rapi. Perilaku etis kalau seperti di saat proses pembelajaran itu dia duduk dengan tenang, mendengarkan dosen berceramah, tidak rame di kelas, itu kan mencerminkan perilaku yang tidak etis ya. Saya ingin mencontohkan perilaku seperti apa sih atau perilaku tidak etis mahasiswa itu saat di dalam ruang kelas dan saat di luar kelas. Jadi perilaku tidak etis mahasiswa saat di dalam kelas itu saat terjadinya perkuliahan. Mahasiswa itu ada yang asik ngobrol sendiri sehingga tidak memperhatikan dosen memaparkan materi. Jadi di dalam kelas biasanya itu ada mahasiswi yang dia asik sendiri, ngobrol sendiri, dia mencerminkan perilaku tidak etis di dalam kelas. Kalau perilaku tidak etis saat di luar kelas, yaitu mahasiswa berbicara terlalu keras dan berisik dari luar, padahal di dalam kelas itu sedang ada jam perkuliahan dan menyebabkan pembelajaran itu terganggu. Jadi semisal saya lagi ada kelas dengan dosen tersebut dan di luar kelas itu ada mahasiswa-mahasiswi yang berbicara sangat keras, jadi itu sangat mencerminkan perilaku tidak etis ya, karena itu sangat mengganggu pembelajaran yang sedang ada di dalam kelas itu.
menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang etika pergaulan mahasiswa. Dalam bergaul, kita harus bisa memilih mana teman yang bisa kita jadikan semangat dalam belajar dan mana teman yang hanya membuat kita menjadi malas. Jika kita bisa memilih teman yang memberikan dampak positif terhadap diri kita, maka diri kita sendiri akan ikut bersikap positif, dan tentunya kita harus memilih teman yang bisa menjadikan kita menjadi lebih baik, lebih semangat untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Memilih pergaulan yang baik juga akan menjadi kunci keberhasilan kita dalam belajar di kampus. Contohnya seperti saat memilih teman, penyesalan biasanya datang terlambat. Ini banyak dialami mahasiswa yang merasa tertipu oleh dirinya sendiri karena salah memilih teman bergaul. Kesenangan sesaat justru menjerumuskan mereka ke kepedihan yang berkepanjangan. Jangan sampai kamu mengalami hal ini. Jadi, pilihlah teman dan bentuklah kelompok-kelompok belajar yang memiliki jiwa inovatif. Artinya, tidak hanya mengulang pelajaran yang sudah diberikan oleh dosen, melainkan mencari referensi lain yang mendukung pelajaran tersebut dan kuasai materi berikutnya yang akan diajarkan dosen di dalam kelas. Ingat, masa depan kita tergantung kita sendiri, dan mulailah dengan bekerja keras dalam belajar sejak dini untuk meraih masa depan. Jadi, pada intinya, etika pergaulan mahasiswa ini sangat penting karena pergaulan kita ini akan menentukan kedepannya kita itu akan seperti apa sih. Maka dari itu, sebelum kita terjerumus dan tertipu oleh teman-teman atau oleh pergaulan-pergaulan yang tidak baik, sebaiknya kita terlebih dahulu mulai sekarang harus memilih benar-benar memilih pergaulan mana yang baik untuk kita dan mana yang buruk akan kita tinggalkan. Etika pergaulan mahasiswa juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. Diwujudkan dengan diberlakukannya tata tertib kehidupan kampus, tata tertib ujian, ketentuan-ketentuan pemilihan lembaga kemahasiswaan yang prinsipnya mengatur tentang perilaku mahasiswa guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan tinggi seperti yang diisyaratkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tersebut. Dalam pergaulan yang harus kita perhatikan juga, saat kita bergaul, kita juga harus bisa menempatkan diri kita dengan baik. Jangan pernah bersikap sombong, karena tidak ada satupun manusia yang segala kemampuannya melebihi orang lain. Kesombongan hanya akan menjauhkan diri kita pada kesempatan baik yang semestinya dapat kita raih. Bisa saja karena sifat sombong kita, teman kita yang tadinya mau mengajak bekerja, semisal di perusahaan besar, menjadi enggan karena sifat sombong kita. Terus teman-teman yang tadinya simpati karena kepintaran kita menjadi antipati. Semisal seorang profesor yang sangat ahli dan sangat menguasai bidangnya, ia tetap tidak bisa sombong karena ilmu itu terus berkembang, dan suatu saat apa yang telah dikuasainya ternyata belum apa-apa. Karenanya ia harus tetap belajar dan belajar. Konsep belajar adalah long life atau belajar seumur hidup. Long life education, belajar seumur hidup, tidak ada hentinya. Jadi kita harus semangat dalam belajar. Jadi teman-teman, dalam pergaulan mahasiswa saling menghormati satu sama lain yang tercermin dalam acara. Misal memanggil, berbicara, menegur, meminta, dan berdiskusi. Dalam bergaul, mahasiswa tidak membedakan suku, ras, latar belakang, sosial ekonomi, dan agama. Mahasiswa dalam pergaulan senantiasa menunjukkan kepekaan, kepedulian, serta rasa kesetiakawan sosial. Materi selanjutnya yaitu etika berpakaian. Apa saja sih etika berpakaian itu dan seperti apa? Yaitu yang pertama, berpakaian yang sopan. Sebaiknya dalam lingkungan kampus berpakaianlah yang sopan.
tidak harus mengenakan kemeja seperti saat praktikum, tetapi pakaian yang tidak terbuka atau memamerkan bagian tubuh yang sensitif dan tidak transparan atau tipis. Jika ke kampus juga sebaiknya tidak memakai sandal jepit, karena tujuan kita adalah menimba ilmu, bukan untuk jalan-jalan seperti ke mall atau tempat rekreasi. Selanjutnya, berpakaian yang bersih dan rapi. Mengenakan pakaian yang bersih dan rapi serta cocok untuk ukuran kita tentu saja akan menciptakan kenyamanan. Baju yang telah dicuci akan terlihat enak dilihat saat dikenakan ketika sudah disetrika, tidak setelah kering dan belum disetrika langsung dipakai, maka itu akan terlihat busuk dan tidak rapi ya. Ya, selanjutnya yaitu tidak mengganggu orang lain. Etika berpakaian ini adalah kenakan pakaian yang tidak mengganggu pemandangan, karena pakaian yang kita kenakan minim atau nampak terlihat seksi di mata orang lain akan mengundang orang lain untuk melakukan tindak kejahatan. Etika berpakaian selanjutnya yaitu make up. Ini sudah bukan suatu hal yang asing. Make up jika tidak akan terlihat pucat. Ya, mungkin memang hal itu benar adanya, tetapi pakailah make up yang tidak menor. Tidak perlu dengan pulasan eyeshadow atau blush on yang sangat terlihat jelas. Dengan sedikit bedak dan lip gloss saja sepertinya sudah cukup. Jika ke kampus kita tidak perlu bermake up dengan berlebihan, karena make up yang biasa saja sudah cukup. Saya sendiri sebagai mahasiswa memang hanya berpakaian yang biasa saja ke kampus, karena menurut saya dengan mengenakan pakaian yang nyaman di kampus atau dimanapun akan membuat kita tidak risih dan tidak mengundang orang lain yang ingin berniat jahat. Dengan berkembangnya zaman dan era globalisasi, fashion style sangat mempengaruhi tiap individu. Jika individu tersebut senang terhadap tren masa kini dan ingin mengikutinya, tentu saja ia akan membeli dan mengenakannya agar selalu update dengan fashion yang terus berkembang. Tetapi sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan keserasian saja. Sebagai mahasiswa, sebaiknya kita memperhatikan bagaimana cara kita beretika berpakaian. Karena selama kita masih menjadi mahasiswa, kita juga harus memperhatikan cara berpakaian kita seperti apa, yang pasti yang tidak berlebihan, tidak mengundang kejahatan. Sebaiknya kita ke kampus itu mengenakan pakaian yang dirasa kita nyaman. Ya, memang kita harus bisa berfashion style atau mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita tidak perlu berlebih-lebihan dalam berpakaian. Materi selanjutnya yaitu etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Bagaimana sih kita berkomunikasi dengan dosen? Jadi secara umum kita harus selalu menggunakan bahasa formal ketika berkomunikasi dengan dosen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita sedang berkomunikasi secara lisan dengan dosen, yaitu yang pertama, gunakan kata ganti saya. Jangan pernah saat sedang berkomunikasi secara lisan kita menggunakan kata ganti aku, gue, atau yang sejenisnya, karena itu dinilai tidak sopan. Yang kedua, selalu perkenalkan diri dan status kita. Semisal kita menyebutkan nama kita. Contoh, saya Khadijah, mahasiswi bimbingan skripsi Bapak, ingin gini-gini. Karena tidak semua dosen sanggup mengingat-ingat seluruh mahasiswa bimbingannya yang selalu berubah tiap semester. Yang ketiga yaitu jelaskan keperluan kita apa. Misal, saya memerlukan persetujuan Bapak untuk mengajukan sidang skripsi. Jadi kita harus menjelaskan secara seksama mengenai apa hal yang sedang kita perlukan. Selanjutnya, sampaikan terima kasih setelah keperluan kita sudah terpenuhi, agar dosen juga merasa kita menghormatinya kalau kita mengucapkan terima kasih. Yaitu selanjutnya, yang paling penting perhatikan waktu.
Jangan mengganggu saat dosen sedang makan atau ketika sedang ada bimbingan dengan mahasiswa lain. Selanjutnya yaitu etika berkomunikasi dengan sesama mahasiswa. Selama menjadi mahasiswa adalah kesempatan kita untuk mengasah kemampuan berkomunikasi. Jika kemampuan berkomunikasi kita sudah cukup baik, maka kita akan lebih mudah menyesuaikan diri saat bekerja nantinya. Cara berkomunikasi saat kita mahasiswa dengan sesama mahasiswa yaitu bisa diterapkan dengan cara sesuaikan dengan konteks. Maksudnya, saat berbicara dengan seseorang atau dengan teman sebaya seperti dengan sesama teman mahasiswa sendiri yang tidak nyambung, rasanya tentu tidak menyenangkan. Maka dari itu, saat menjalin komunikasi dengan seseorang, usahakan untuk tetap sesuai dengan konteks dengan tema perbincangannya. Selanjutnya, menyisipkan humor. Supaya perbincangan menjadi lebih cair, kita bisa juga menyisipkan humor. Tidak perlu humor yang terlalu berat atau lelucon yang terlalu konyol. Gurauan sederhana bisa membuat perbincangan menjadi lebih menyenangkan jika kita mengeluarkannya dengan tepat. Yang paling penting yaitu mengutamakan etika. Setiap lawan bicara memiliki ketentuan etika berkomunikasi yang berbeda. Etika kita berkomunikasi dengan teman kuliah dan dosen tentu saja berbeda. Kita harus menyesuaikan dengan siapa kita sedang berbicara. Pada dosen atau seseorang yang secara hierarki berada di atas kita, akan ada banyak ketentuan etika berkomunikasi yang harus dipenuhi. Contohnya, saat menghubungi dosen melalui pesan elektronik saja, ada format tertentu yang bisa diikuti supaya tetap formal dan terkesan sopan. Tetapi, jika dengan teman sebaya, kita tidak perlu banyak ketentuan seperti saat sedang berkomunikasi dengan dosen. Akan tetapi, kita tetap harus menetapkan etika dimanapun dan kapanpun, sekalipun dengan teman kita sendiri. Materi yang selanjutnya atau yang keenam yaitu etika dalam berorganisasi. Etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang anggota. Nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Seperangkat nilai-nilai tersebut biasanya dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip etis dan moral. Ada beberapa alasan mengapa norma moral dan etika itu diperlukan dalam organisasi, yaitu karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Hal ini menyangkut aplikasi seperangkat nilai luhur dalam bertindak bagi kehidupan seorang dan organisasi, dan menyangkut berbagai prinsip yang menjadi landasan bagi perwujudan nilai-nilai tersebut dalam berbagai hubungan yang terjadi antar manusia dan lingkungan hidup. Pentingnya etika dalam era modern sekarang ini lebih jelas terlihat bila diingat bahwa etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sosial dengan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial. Dapat dikatakan bahwa etika berkaitan langsung dengan sistem nilai manusia. Etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas, nilai-nilai hidup yang hakiki, dan memberi inspirasi kepada manusia untuk secara bersama-sama menemukan dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi kesejahteraan dan kedamaian umat manusia. Dalam kehidupan organisasi, terdapat berbagai permasalahan yang pemecahannya mengandung implikasi moral dan etika. Ada cara pemecahan yang secara moral dan etika diterima, tetapi ada juga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Cara-cara yang secara moral dan etika dapat diterima merupakan cara yang benar, dan sebaliknya, cara-cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan disebut cara-cara yang salah. Dalam praktek kehidupan organisasi, tidak ada tolak ukur yang mutlak tentang yang benar dan yang salah. Ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti agama, budaya, dan sosial. Pemahaman tentang yang benar dan yang salah itulah yang mendasari perlunya etika dalam organisasi, yaitu untuk membantu memberikan makna yang tepat tentang kehidupan organisasi. Seperti yang saya ketahui, etika dalam berorganisasi itu
seperti saat diadakan rapat atau diskusi. Disitulah pemikiran kritis kita akan diasah. Karena di dalam berorganisasi tentu bukan hanya satu atau dua orang saja, tetapi banyak sekali orang-orang yang ikut dalam organisasi tersebut. Jadi disitulah kita bisa menerapkan etika kita dalam berorganisasi, yaitu saling menghargai pendapat, saling menghormati, saling menukar pikiran dengan sesama yang ada di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya materi yang terakhir, etika di lingkungan kampus. Di era globalisasi ini, di mana telah banyak terjadi perubahan-perubahan besar yang mengakibatkan oleh beberapa hal secara umum, yaitu perkembangan iptek, urbanisasi, dan tuntutan hidup, di mana perubahan tersebut mengarah ke kualitas, pergeseran nilai dan norma, gaya hidup yang semakin hedonistis, budaya glamor. Sehingga seorang mahasiswa yang beretika mampu berperan dalam pembangunan masyarakat, menjadi filter dari pengaruh buruk di era globalisasi, menjadi alat kontrol dalam melakukan aktivitasnya, dan berusaha memperbaiki dan menjaga moral agar kelestarian moral tetap terjaga. Berkaitan dengan etika yang perlu dibangun siswa atau mahasiswa, dewasa ini sedang marak tema tentang pembangunan karakter dalam dunia pendidikan, yaitu tentang pembentukan karakter dan watak seseorang agar menjadi lebih baik, lebih sopan dalam tataran, etika, dan estetika baik dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali etika-etika yang kita temui di lingkungan kampus. Di dalam kampus bukan hanya mahasiswa saja yang harus mempunyai etika, tetapi seluruh warga kampus yang berada di lingkungan tersebut harus mempunyai etika dan mentaati peraturan yang berlaku. Seperti contohnya, seorang karyawan yang berada di kampus saja juga harus menghormati dosen, karena tentunya dari jabatan mereka lebih tinggi sendiri dari karyawan, dan juga dosen pun yang harus dihormati. Sebaliknya, mereka juga harus bisa menghormati karyawan maupun mahasiswa yang ada di kampus. Jadi intinya, etika yang ada di kampus itu kita harus bisa menerapkan dalam diri kita. Bagaimana kita menyikapi seseorang yang berada di dalam kampus itu, kita saling menghormati, saling menghargai, dan tidak saling merugikan. Setiap civitas akademika diharapkan ikut membangun sistem nilai di lingkungan kampus, baik dosen, karyawan, dan mahasiswa. Antara etika dengan mahasiswa memiliki hubungan yang sangat erat. Etika sangat berperan penting terhadap diri mahasiswa maupun orang lain. Dengan memahami peranan etika, mahasiswa dapat bertindak sewajarnya dalam melakukan aktivitasnya sebagai mahasiswa. Misalnya, di saat mahasiswa berdemonstrasi menuntut keadilan, etika menjadi sebuah alat kontrol yang dapat menahan mahasiswa agar tidak bertindak anarkis. Dengan etika, mahasiswa dapat berperilaku sopan dan santun terhadap siapapun dan apapun itu. Sebagai seorang mahasiswa yang beretika, mahasiswa harus memahami kebebasan dan tanggung jawab. Karena banyak mahasiswa yang apabila sedang berdemonstrasi memaknai kebebasan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Baik, itu adalah materi yang bisa saya jelaskan tentang mata kuliah Etika Akademik dan Bisnis. Saya Khadijah dari kelas Manajemen C, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara.